relawan-relawan gitu kan memang zaman sekarang itu lewat sosmed itu gencar gitu dan nggak butuh biaya banyak. Dan memang makin kelihatan kan rakyat itu mulai dukung si Pak Ganjar gitu. Mereka udah mulai menggerilya dan bergerak ke sana sini. By the way, welcome to WJP channel. Ya. Saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan. Kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang. Itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan. Loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Ya, sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup Bapak. Saya bilang nggak cukup. Nah udahlah saya ini. Anda selalu gini. Bukan gini. Saya ini. Politisi selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu dimobilisir. Politisi ini yang konkret sudah bertarung. Anda pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini bukan juga masa depan kami sendiri. Jangan dipelintir-pelintir. Aku nanti lanjut ya. Ini seru teman-teman. Aku sebenarnya nggak mau komen, nggak mau upload video ini. Cuman kadang-kadang menggelitik ya satu kader PDIP ini si Trimedia Panjaitan ya, DPR yang mulia. Ini aku udah cek ini dari googling ya. Dia ini DPR 2019 sampai sekarang, sampai mungkin 2024 yang Sumatera Komisi 3. Kok pola pikir dia itu kayak gimana ya? Dia itu kader PDIP, Ganjar itu udah 2 periode menjadi gubernur. Kalau dibilang apa prestasinya, itu PDIP kan udah pilih dia sampai 2 kali. Kenapa dia sendiri membuka celah temennya sendiri ya? Maksudnya aku nggak bisa pikir gitu. Dia kan harusnya dukung dan happy gitu kan. Dinamika ini kan masih bisa terjadi sampai 2024. Kenapa seolah-olah di dalam PDIP itu udah kayak kebakaran jenggot, terus langsung udah membabi buta, langsung dia langsung ngomong ke si Eko, duit dari mana gini-gini. Saya bingung deh. Emang relawan gitu kan memang zaman sekarang itu lewat sosmed itu gencar gitu dan nggak butuh biaya banyak. Dan memang makin kelihatan kan rakyat itu mulai dukung si Pak Ganjar gitu. Mereka udah mulai menggerilya dan bergerak ke sana sini. Kenapa si PDP ini harusnya sebagai kader itu? Kan juga belum, si Bu Mega kan juga belum memberi suara atau apa, kenapa dia yang udah kebakaran jenggot gitu. Kita lanjut lagi videonya ini. Pertanyaannya jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris itu relawannya duitnya dari sopo. Kalau kami membiayai sendiri, membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Makanya tunggu. Itu Pak Eko dan Tuhan lah sama tahu. Bawa nama Tuhan. Kan jadi udah nggak sehat, langsung pakai bawa nama Tuhan. Ini otaknya di mana si anggota DPR ini ya? Lanjut ya.
Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko ini. Bang Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Itu Kita ini kan intinya. sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Bahwa tidak ada hamba Allah yang mensupport. Yang support ya banyak. Yang support Apa banyak kepentingannya teman-teman kita. mensupport? Kan itu. Kenapa? Apa kepentingannya mensupport? Teman-teman kita mensupport banyak. Kita Apa kepentingannya support? Ya kalau mereka mengidolakan, mereka mau mendukung satu capres dengan dari hati rakyat mereka, ya nggak salah dong, ya sah-sah saja. Kenapa dia yang sendiri kesannya kebakaran ya? Atau karena dia mungkin loyalis si Ibu Puan misalnya. Tapi kan cara reaksi yang begini akan backfire sendiri. Sedangkan ini 2 tahun lagi masih lama loh teman-teman. relawan kita ada profesional, ada pengusaha, ada apa. Kita bareng-bareng. Dulu Bang Trimet, ketika zaman Pak Jokowi, relawan itu banyak. Mereka kerja sendiri, pakai ongkos sendiri. Kalau tanpa itu, dan ini sekarang fenomenanya sudah terbuka. Mohon maaf lah Pak Ada Eko, yang memang ya, 2014, 2019 saya ini aktornya. Jadi jangan dongeng ini sama saya. Iya. Termasuk Dongeng ini sama saya, jadi dia merasa sombong. Apa-apa itu dia bisa pakai dengan duit. Mungkin pakai cara dia untuk mendapat suara, dia benar-benar sawer dana gitu ya untuk dapat suara kali ya. Jadi dia mensamakan semua seperti itu. Nah itu yang menurut aku logikanya nggak masuk lagi. Secara dia membuka pola strategi dia sendiri sebenarnya. Lanjut. relawan ini Bahwa sejauh Anda, mana kontribusi relawan Trimet, walau alam. relawan nggak perlu turun ke lapangan untuk bla bla bla. Mereka tinggal teriak-teriak di media sosial. Itu cara berpromosi politik saat ini. Semoga Gitu loh. benar, tapi kalau nggak benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Iya. Kalau saya itu doang, Iya, saya dari awal dukung Pak bertanggung Jokowi. jawablah sama Tuhan. Karena kita juga tahu siapa bohir-bohirnya, kita juga patut diduga. Ya, siapa? Kalau bahasa hukum, Iya, Anda menilai orang lain Bohir-bohir patut diduga, dia bilang. dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Ya, itu problemnya. tidak nggak ada kebiasaan Gitu. kita. Banyak orang menyampaikan setiap Ganjaris itu bikin kegiatan di blast. Kok Ya. di blast mana? Di Nggak blast ada. ke nomor-nomor orang. Iya, saya kan? aja sering Nggak ada. dapat tuh. Enggak. Membagikan sembako, membagikan ini, sering dapat enggak saya ada. di blast. Ganjaris nggak pernah bikin kegiatan. Di bas. Dia aja udah asumsi gitu loh. Dia udah bias kemana-mana dengan asumsi dia punya pengalaman gitu. Dan dia mau samakan, cara lu juga begitu. Ganjaris terus ada bohir, pasti ada bohir lah. Pasti butuh duit lah, pasti di belakang ini. Jadi ini udah langsung asal nuduh menurut aku ini si Pak Trimedia ini nih. Tinggal blast. Bagaimana sih? Nggak ada. Dan ngasih takjil lampu merah dari mana duitnya? Ya, kita jual nggak pernah. kaos ya Pak? Bang Trimet, kita nggak pernah kasih takjil, nggak ada. Kegiatan kita yaitu bangun grup-grup WA dan nggak perlu biaya untuk itu. Apa namanya, semangat kerelawanan kan dibangun dari 2014 sampai sekarang dan itu terus. Pak Eko, kalau kami orang politik, mohon maaf jangan digurui. Saya nggak menggurui, saya cuma Ya. menjelaskan realitanya tuh kayak gini. Sombong banget. Aku sih bingung sih orang-orang seperti ini kok masih ada yang simpatisan yang mau pilih dia ya. Kelihatan banget ini satu karakter DPR yang harusnya mewakili rakyat. Tapi dia merasa dia sombong. Oh, jangan menggurui. Padahal itu kan suara-suara dari rakyat gitu. Tapi dia kelihatan banget, angkuh banget di sini teman-teman. Kenapa? Katanya masyarakat ini sadar. Kenapa saya masih takut jadi caleg? Biayanya besar. Nah, lo. Iya itu Bang Trimet. Sama Monggo. juga calon presiden periode pertama, periode kedua Jokowi saya ini terlibat. Kita ini Saya belum kenal Pak Eko di situ. Ya, Di kita mana ini- sampai kalau beliau saya udah kenal. kita ini terbentuk. Terlibat di Makanya saya bilang ya, sekarang ini Iya. grup WA itu bikinnya gratis Bang Trimet. sampai ribut dia dikejar-kejar nih. Grup-grup WA Ini. bikinnya gratis, komunikasi Iya kan? di media Kita sosial kenal. gratis.
Itu yang kita lakukan, Oh, ini mengkomunikasikan kenal kita. lewat media sosial. Makanya akhirnya ada asumsi ini cuma capres medsos. Iya, karena kita cuma bisa bergerak di media sosial. Itu yang kita lakukan dan ada biayanya. Ada tapi nggak banyak-banyak banget. Biayanya beli kaos. Itu aja. Gitu loh. Supaya ini kan penonton ILC cerdas. Iya. Dia menilai. Dan kalau benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Saya kan cuma bilang Bertanggung jawablah itu. sama Tuhan Ini kan lagi. bukan ruang pengadilan. Saya mengejar saksi seperti lawyer kan. Cross examination enggak, cuman tolong rakyat ini jangan dibodohi. Gimana caranya? Iya, tolong rakyat ini. Rakyat ini jangan dibodohi. Dia ngomong rakyat yang mana ya? Saya nggak mudeng ini teman-teman. Jadi tolong kalau ada pencerahan atau komen bisa komen di bawah. Rakyat itu jangan dibodohi. Ini relawan-relawan ini kan mau kumpul untuk mendukung satu capres yang masih kita juga belum tahu, dan kita harap misalnya si Ganjar ini realisasi gitu ya. Akhirnya ada yang usung si Ganjar gitu. Cuman ini kok dia bilang jangan bodohi, saya nggak paham gitu. Sedangkan Ganjar ini kan dia juga kader PDIP gitu loh. Terus kenapa tempat-tempatnya ini kayak ngomong si Pak Ganjar kemelinti segala. Saya nggak paham ini teman-teman. Coba tolong di komen aja di bawah ya. Jangan dibodohi, seakan-akan relawan Sorry. itu tidak perlu duit. Jadi gini, rakyat itu Nah, jangan kedua, dibodohi, artinya rakyat nggak boleh dalam berbuat konteks apa-apa. Saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar. Saya sampaikan itu. Saya secara pribadi tidak ada hubungan hubungan pribadi saya bagus dengan Ganjar. Sudah ya teman-teman. Jadi ini cuplikan video dari ILC. Nanti saya share linknya juga. Jadi saya cuma memberi opini mengenai si Bapak Trimedia Panjaitan ini kayaknya agak berlebihan, dan semoga-moga PDIP sendiri bisa dia itu cuman wakili pribadi, pandangan pribadi dia, jangan mewakili PDIP. Karena kalau dia mewakili PDIP dan PDIP cuman diem aja, kesannya mendukung si statementnya si Trimedia Panjaitan ini. Harusnya semoga kalau ada seperti ini dididiklah kader-kadernya gitu. Kalau enggak nanti akan backfire. Mungkin PDIP suara-suaranya bisa tergerus juga karena ulah seseorang kader PDIP ini gitu. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan like, dan selalu dukung channel ini. Terima kasih.